Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifatul Mahmuda selaku moderator pada pertemuan presentasi pada pagi hari ini yang akan membahas mengenai variasi individual. Sebelumnya, apa sih variasi individual itu? Jadi teman-teman, variasi individual merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran karena setiap individu memiliki karakter dan bakat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Untuk pembahasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan kami. Yang pertama, Hanifatul Syifa dengan NIM 200402002. Lalu yang kedua ada Firnanda Sofia Agustin dengan NIM 200402008. Yang ketiga ada Diva Salsabila dengan NIM 200402010. Yang keempat ada Angga Dwita dengan NIM 200402012. Yang kelima ada Rizal Afandi dengan NIM 200402021. Yang terakhir saya sendiri Rifatul Mahmuda selaku moderator dengan NIM 200402026, di mana kami akan mengupas lebih detail mengenai variasi individual yang mencakup mengenai pengertian variasi individual itu seperti apa. Yang kedua, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi variasi individual dalam pembelajaran. Yang ketiga, kami akan membahas macam-macam perbedaan variasi individual. Yang keempat, kami akan membahas mengenai cara mengatasi variasi individual dalam pembelajaran. Lalu yang kelima, kami akan membahas gaya belajar dan berpikir siswa. Dan yang terakhir, kesimpulan. Untuk lebih lanjut, langsung saja kepada rekan-rekan kami untuk membahas mengenai variasi individual secara detail. Dipersilahkan. Poin yang pertama yakni pengertian. Pengertian variasi individual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata variasi memiliki arti, bentuk, atau rupa yang lain, yang berbeda bentuk atau rupa. Sementara dalam Kamus Eccles dan Shadali, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum, di mana suatu lingkungan untuk anak dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan pada apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Yang selanjutnya, pengertian variasi individual menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Chaplin, variasi individual adalah perbedaan sifat kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu yang lainnya. Yang kedua, menurut Lindgren, variasi individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa variasi individual adalah perbedaan antara individu siswa yang satu dengan individu siswa yang lain dalam proses belajar di sekolah, atau dengan kata lain yakni perbedaan siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran. Untuk poin yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi variasi individual dalam pembelajaran. Yang pertama ada faktor internal. Dalam faktor internal yang mempengaruhi perbedaan individual dalam belajar adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan faktor fisik, faktor mental intelektual, dan juga faktor psikologis. Untuk faktor fisik meliputi faktor kesehatan atau kesegaran fisik dan juga faktor alat indera. Untuk faktor mental intelektual terdiri dari faktor kecerdasan atau intelijensi dan juga faktor kognitif. Untuk faktor psikologis adalah sikap, minat, dan juga motivasi siswa terhadap belajar atau pelajaran. Yang kedua, ada faktor eksternal. Dalam faktor eksternal yang mempengaruhi perbedaan individual dalam belajar adalah latar belakang sosial dari siswa, seperti latar belakang keluarga dan juga latar belakang teman-temannya. Selanjutnya, pada poin ketiga ini kita akan membahas tentang macam-macam perbedaan individu. Yang pertama, perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap siswa memiliki persepsi tentang hasil pengamatan atau penyerapan atas suatu objek, yang berarti ia menguasai segala sesuatu yang diketahui.
Dalam arti dirinya terbentuk suatu persepsi dan pengetahuan itu diorganisasikan secara sistematik untuk menjadi miliknya. Yang kedua, perbedaan kecakapan berbahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan. Kemampuan tiap siswa dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan pemikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematik. Kemampuan berbahasa sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan serta faktor fisik. Yang ketiga, perbedaan kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan syarat motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan kegiatan. Yang keempat, perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka masing-masing dapat memperlancar atau menghambat prestasinya, terlepas dari potensi untuk menguasai bahan. Yang kelima, persiapan kesiapan belajar, yang meliputi perbedaan sosioekonomi, sosiokultural, amat penting ternyata bagi perkembangan anak. Akibatnya, siswa-siswa pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat persiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas. Selanjutnya, yang keenam yakni perbedaan jenis kelamin dan gender. Istilah jenis kelamin dan gender sering dipertukarkan dan dianggap sama. Jenis kelamin merujuk kepada perbedaan biologis dari laki-laki dan perempuan, sementara gender merupakan aspek psikososial dari laki-laki dan perempuan berupa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial budaya. Perbedaan gender termasuk dalam hal peran, tingkah laku, kecenderungan, sifat, dan atribut lain yang menjelaskan artis menjadi seorang laki-laki atau perempuan dalam kebudayaan yang ada. Yang ketujuh, perbedaan individu. Perbedaan individual di antara anak didik tidak mungkin dihindari, karena setiap individu tidak memiliki sikap, sifat, karakter yang sama. Dari perbedaan itu sendiri, setiap individu akan mewujudkan kombinasi-kombinasi dari unsur perbedaan tersebut. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai perorangan berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Yang kedelapan, perbedaan biologis. Perbedaan anak didik dalam aspek biologis ini tidak bisa dianggap tidak penting. Kesehatan anak didik adalah aspek lain yang patut mendapat perhatian dalam hal ini. Aspek biologis yang terkait langsung dengan penerimaan pelajaran di kelas adalah kesehatan mata dan telinga. Anak didik yang memiliki masalah tertentu dalam penglihatan dan pendengarannya akan mengalami masalah tersendiri dalam menerima pelajaran. Berdasarkan ide-ide pokok tentang tingkah laku manusia tersebut, Freud kemudian membedakan kepribadian menjadi atas 3 unit mental atau struktur psikis, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan aspek biologis kepribadian karena berisikan unsur-unsur biologis, termasuk di dalamnya dorongan-dorongan dan impuls-impuls instinktif yang lebih dasar. Id merupakan realitas psikis yang sesungguhnya karena hanya merupakan dunia batin atau dunia subjektif. Lalu, ego merupakan aspek psikologis kepribadian karena timbul dari kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia nyata dan menjadi perantara antara kebutuhan instinktif organisme dengan keadaan lingkungan. Lalu, superego adalah aspek sosiologis kepribadian karena merupakan wakil nilai-nilai tradisional dan cita-cita masyarakat sebagian yang ditafsirkan orang tua kepada anak-anaknya melalui berbagai perintah dan larangan. Lalu yang kesembilan yaitu perbedaan psikologis. Pada siswa mencakup perbedaan dalam minat, motivasi, dan kepribadian. Dalam kondisi minat yang besar terhadap pelajaran, motivasi yang tinggi untuk belajar, dan kemampuan memori yang maksimal, maka hasil belajar yang dicapai juga akan maksimal. Perbedaan psikologis ini dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pengelolaan kelas, terutama dalam penempatan anak di tempat duduk dan pengelompokan. Anak yang memiliki minat dan motivasi yang rendah sebaiknya dimasukkan ke dalam kelompok anak yang memiliki minat dan motivasi yang tinggi, agar anak yang kurang termotivasi itu menjadi lebih termotivasi. 10. Perbedaan intelijensi. Penelitian-penelitian tentang konsepsi perbedaan individual yang banyak dilakukan diantaranya adalah perbedaan intelijensi,
dan bagaimana perbedaan dalam intelijensi tersebut berpengaruh pada perbedaan prestasi. Perbedaan intelijensi ini terutama berkaitan dengan perolehan belajar. Menurut Ackerman, proses perolehan belajar ini tersusun dari 3 fase yang masing-masing membutuhkan kemampuan intelektual yang berbeda-beda, yaitu fase kognitif, asosiatif, dan otonomi. Salah satu ciri kematangan intelektual siswa adalah kemampuan mentoleransi ketidakpastian, menahan persetujuan, kemampuan untuk menghadapi kontradiksi, serta mengaku manfaat atas konsep dan pendapat yang berlawanan tanpa skeptisme dan rivalitas. Orang yang sudah matang intelektualnya tidak akan mengembangkan sikap antagonistik ketika terjadi perbedaan pendapat. Yang ke-11 yakni perbedaan bakat, merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Sebaliknya, bakat tidak berkembang sama, maka lingkungan tidak memberikan kesempatan untuk berkembang. Dalam arti ini, ada rangsangan dan pemupukan yang menyentuhnya. Menurut Bingham, mendefinisikan bakat sebagai sebuah kondisi atau rangkaian karakteristik yang dianggap sebagai gejala kemampuan seseorang individu untuk memperoleh melalui latihan sebagian pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respon seperti kemampuan berbahasa, kemampuan musik, dan sebagainya. Daftar berikut ini yang dimaksudkan untuk membantu orang tua dan guru dalam mengenali bakat intelektual di balik kecacatan anak. Yang pertama itu siswa berbakat dengan penurunan visual. Bakat-bakatnya itu seperti belajar cepat, memori superior dalam kemampuan berkomunikasi, verbal, dan penguasaan kosakata. Lalu yang kedua itu siswa berbakat dengan penyandang cacat fisik, itu bakatnya seperti pengembangan keterampilan kompensasi, mengesankan, menyimpan pengetahuan. Lalu yang ketiga itu keterampilan dan akademik tingkat tinggi, lalu luar biasa dalam keterampilan pemecahan masalah. Lalu untuk yang ketiga ini siswa berbakat dengan gangguan pendengaran. Bakat-bakatnya yaitu seperti kemampuan membaca, berkembang lebih awal, memori yang sangat luar biasa, lalu cepat menangkap ide-ide, dan kemampuan penalaran yang tingkat tinggi. Poin yang keempat ialah cara mengatasi variasi individual dalam pembelajaran. Variasi individual yang terjadi dalam belajar di sekolah meskipun merupakan suatu hal yang wajar sebagai dampak kondisi individu siswa yang berbeda-beda. Namun demikian jangan dibiarkan oleh guru. Guru harus berupaya untuk mengatasi kondisi variasi individual dalam proses belajar siswa tersebut. Sebab, jika dibiarkan sudah pasti akan terjadi perbedaan hasil belajar antara siswa secara mencolok, yang akibatnya gurunya juga dinilai tidak berhasil dalam mengajar. Karena rata-rata pencapaian hasil belajar siswanya rendah, oleh karena itu, untuk mengatasi variasi individual dalam belajar di sekolah yang berdasarkan sistem pengajaran klasikal tersebut, pertama kali harus diatasi dengan menyelenggarakan sistem pengajaran individual, yaitu cara melaksanakan pengajaran yang berupaya memperhatikan atau melayani setiap individu siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya. Hal itu dilakukan guru dengan cara yang pertama, guru memberikan tugas dan bimbingan serta bantuan kepada setiap siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang kedua, guru dalam mengajar jangan menggunakan ukuran kriteria rata-rata kelas sebagai ukuran keberhasilan, tetapi gunakan kriteria tuntas untuk semua siswa. Karena itu yang harus dijadikan skala prioritas dalam mengajar adalah siswa yang kurang mampu. Sebab siswa yang pandai tidak diperhatikan pun oleh guru akan tetap mampu menguasai pelajaran. Dan yang ketiga, membentuk dan memasukkan siswa-siswa yang kurang mampu dalam kelompok. Kelompok belajar yang di dalamnya terdapat siswa-siswa yang pandai agar dapat belajar bersama dalam menguasai pelajaran yang harus dipelajari. Untuk upaya kedua, yaitu mengatasi variasi individual dalam belajar, ialah dengan melaksanakan sistem belajar tuntas, yaitu upaya guru untuk membelajarkan siswa sampai memperoleh hasil belajar yang tuntas atau memperoleh penguasaan penuh. Sistem belajar tuntas atau disebut juga mastery learning dilaksanakan berdasarkan anggapan bahwa setiap siswa
yang mempunyai IQ yang normal akan mampu menguasai semua bahan pelajaran yang dipelajari apabila diberikan kesempatan waktu belajar yang cukup bagi dirinya. Oleh karena waktu belajar sekolah terbatas hanya selama jam pelajaran yang sudah ditentukan, yaitu selama 45 atau paling lama 90 menit, maka kemungkinan besar siswa yang kurang pandai tidak mampu menguasai semua bahan yang dipelajari. Mereka memerlukan tambahan waktu belajar yang cukup agar dapat menguasai secara tuntas. Tambahan waktu bimbingan belajar dalam sistem belajar tuntas tersebut akan dilaksanakan melalui program pengajaran remedial. Program pengajaran remedial ini dilaksanakan dengan memberikan tambahan waktu bimbingan belajar di kantor sekolah, pada waktu istirahat, atau dilaksanakan di luar sekolah, atau juga bisa di rumah setelah pulang sekolah. Bimbingan belajarnya dapat dilakukan oleh guru sendiri atau dengan meminta bantuan teman sebayanya yang pandai sebagai tutor sebaya untuk membimbing temannya sampai dapat menguasai bahan pelajaran secara tuntas seperti yang dapat dicapai oleh teman-temannya. 5. Gaya berpikir dan berpikir siswa. Gaya belajar atau learning style ialah cara siswa bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang yang diterimanya dalam belajar atau proses belajar mengajar di sekolah. Gaya belajar dapat didefinisikan sebagai cara seseorang dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibanding dengan cara yang lain. De Porter dan Hernaki menyatakan bahwa gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana Anda menyerap dan kemudian mengatur serta mengelola informasi. Setiap siswa memiliki gaya belajar masing-masing. Pengenalan gaya belajar sangat penting bagi siswa. Sedangkan gaya berpikir merupakan cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya sebagai proses penarikan kesimpulan. Berpikir sebagai proses penarikan kesimpulan dari persoalan yang dipahami yang kemudian mampu menemukan pemecahan persoalan itu, sehingga menghasilkan kesimpulan dan penemuan baru. Cara siswa bereaksi dalam berpikir secara konsisten merupakan gaya berpikir siswa tersebut meskipun berbeda-beda. Namun, para peneliti dapat menggolongkan ke dalam 4 jenis gaya berpikir yang ada kaitannya dengan proses belajar mengajar di sekolah, yaitu gaya berpikir menurut tipe A. Felt dependence dan Felt independence, B. Impulsif dan reflektif, C. Preseptif dan reseptif, yang terakhir sistematis dan intuitif. Keempat jenis golongan gaya berpikir siswa tersebut dalam proses belajar mengajar di sekolah merupakan gaya atau cara reaksi siswa pada waktu permulaan belajar, pada waktu menerima pelajaran, pada waktu menyerap pelajaran, dan pada waktu memecahkan permasalahan. Adapun penjelasan dari 4 gaya berpikir siswa dalam sekolah yaitu 1. Gaya berpikir siswa pada permulaan belajar. Gaya berpikir ini ada 2 macam, yaitu felt dependence dan felt independence. Gaya berpikir felt dependence yaitu gaya belajar siswa yang mau memulai belajar apabila ada pengaruh atau perintah dari orang lain, guru atau orang tua. Sebaliknya, pada gaya belajar felt independence, siswa mau belajar secara mandiri tanpa harus disuruh atau dipengaruhi orang lain. Gaya berpikir independence inilah yang sebaiknya terjadi pada setiap permulaan belajar. Yang kedua yaitu gaya berpikir siswa dalam menerima pelajaran. Ada 2 macam gaya berpikir siswa dalam menerima pelajaran, yaitu gaya preseptif dan gaya reseptif. Gaya berpikir preseptif ialah kecenderungan siswa dalam menerima pelajaran atau informasi, atau dalam mengumpulkan informasi dalam belajar yang dilakukan dengan beraturan, yaitu dengan mengadakan organisasi atau hubungan terhadap hal-hal atau konsep-konsep dari informasi yang diterimanya agar dapat dikenali, dipahami secara bulat atau utuh. Sedangkan pada gaya berpikir reseptif, kecenderungan siswa dalam menerima pelajaran dilakukan dengan menerima informasi yang disampaikan guru atau disajikan oleh buku secara detail, tanpa berusaha untuk membulatkan atau mengorganisir konsep-konsep informasi yang diterimanya.
Yang ketiga yaitu cara berpikir siswa dalam menyerap pelajaran. Gaya belajar siswa pada waktu menyerap pelajaran ada dua macam, yaitu gaya impulsif dan gaya reflektif. Gaya berpikir impulsif ialah gaya siswa yang dalam menyerap pelajaran cenderung untuk cepat-cepat mengambil keputusan tanpa memikirkan secara mendalam untuk memahami konsep-konsep informasi yang telah diterimanya. Sebaliknya, siswa yang bergaya reflektif dalam menyerap pelajaran, maka mereka akan mempertimbangkan atau memikirkan semua konsep informasi yang telah diterimanya terlebih dahulu sebelum diambil keputusan atau dipahami. Yang keempat yaitu gaya berpikir siswa dalam memecahkan masalah. Dalam memecahkan masalah atau dalam menjawab soal yang diajukan guru, hal ini bertipe dua macam, yaitu gaya intuitif dan gaya sistematis. Pada gaya intuitif, siswa dalam memecahkan atau menjawab soal dilakukan hanya secara intuisi atau menurut perasaan saja. Sedangkan bagi siswa yang sistematis, gaya berpikir dalam menjawab permasalahan tidak dilakukan secara trial and error, tetapi dengan cara sistematis, yaitu dimulai dengan melihat struktur masalahnya, kemudian mengumpulkan dan menetapkan alternatif jawaban yang paling tepat untuk menjawab masalah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemaparan materi yang telah disampaikan kelompok kami yaitu variasi individual dalam pembelajaran antara individu satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Lalu yang kita dapatkan dari Omar Hamalik menyebutkan terdapat bentuk-bentuk perbedaan individu yang sering dikaji. Yang pertama ada kecerdasan atau intelijen, yang kedua ada bakat atau aptitude, yang ketiga ada keadaan jasmaniah atau physical fitness, yang keempat ada penyesuaian sosial dan emosional atau social and emotional adjustment, yang kelima ada latar belakang keluarga atau home background. Lalu yang terakhir ada hasil belajar atau academic achievement. Dari beberapa faktor di atas bisa kita dapatkan seorang guru dituntut untuk mengetahui variasi individual setiap anak agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi pada siang hari ini. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan dilakukan di Sepada. Silakan teman-teman langsung cus ke Sepada untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan, kritik, saran dipersilahkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam memimpin presentasi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami yang telah memaparkan materi variasi individual dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.